Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru-guru kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, karena guru-guru itu harus dimuliakan. Dalam setiap acara yang paling dulu dimuliakan adalah para alim ulama, karena kata Nabi akrimul ulama fa innahum, karena mereka itu kurama, dimuliakan oleh Allah ya. Jadi alim ulama adalah yang paling dulu kita muliakan di dalam kehidupan, karena mereka adalah pembawa, penyambung daripada risalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ustaz Zainur Ahmad. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Ustaz Mukhlis. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Mansani. Yang kita muliakan orang tua kita Wan Haji Anan Sarbini. Sama-sama kita hormati Haji Faturi. Sama-sama kita muliakan bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, dan seluruh jamaah yang
mohon maaf tidak bisa saya tata namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi daripada hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan di dalam acara, di dalam suasana yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Karena sholat subuh berjamaah dan sholat Isya berjamaah adalah dua sholat yang betul-betul mempunyai balasan pahala yang luar biasa karena beratnya untuk melaksanakan. Sholat Isya walaupun panjang waktunya, tetapi kita jangan main-main dengan sholat Isya. Kadang kita entar panjang waktunya, tahu-tahu kadang-kadang kelupaan. Ada yang begitu. Kadang-kadang menganggap remeh, padahal fadilah. Sholat Isya berjamaah itu balasan pahalanya seperti setengah orang yang bangun malam beribadah semalam suntuk, setengahnya tuh pahalanya kita dapat gara-gara sholat Isya berjamaah. Kemudian sholat subuh secara berjamaah, pahalanya adalah seperti orang yang semalaman suntuk beribadah kepada Allah. Kita dapat seperti pahala orang yang beribadah semalam suntuk. Masya Allah. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini orang-orang kafir dalam statementnya mengatakan bahwa tidak akan takut dengan orang Islam selama sholat subuh berjamaah belum seperti sholat Jumat berjamaah. Jadi ini tantangan buat kita. Maka banyak para penggerak daripada ibadah sholat subuh gabungan mudah-mudahan membawa manfaat. Cuma kalau keseringan digabung, seminggu sekali digabung, lama-lama satu masjid rame tapi masjid yang lain kosong. Ustaz, ada tamu mau sholat, lah ini orang pada kemana gitu ya. Kadang ada orang nginep atau ada tamu, karena sholat subuh digabung, di situ cuma ada 2 orang misalkan. Jadi sepi, tetapi mudah-mudahan membawa manfaat dengan niat yang baik, berjihad di jalan Allah, menegakkan, mensyiarkan sholat subuh secara berjamaah. Karena satu-satunya doa Rasulullah SAW tentang keberkahan hidup adanya di pagi hari di saat sholat subuh berjamaah. Doa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah SAW kepada umatnya adalah Allahumma barik ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi-paginya. Maka orang kalau yang bangun subuhnya siang kesiangan, kata orang dulu, rezeki keburu dipatok ayam ya Bu ya. Duluan ayam bangun, benar. Jadi alhamdulillah, ibarat sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu Isya kadang-kadang kita habis maghrib pengennya pulang baik, bener nggak? Padahal nunggu maghrib kita zikir sholat habis maghrib ke Isya itu nggak jauh sebetulnya. Maka warisan para salafus soleh itu habis maghrib itu berkumpul, nggak pulang mereka. Ini warisan yang perlu dipertahankan sebetulnya, tetapi sudah mulai ditinggalkan. Kadang kita pulang sampai di rumah
ada baik urusan Ustaz. Kadang-kadang ada baik urusan, ada tamu lah, ada apalah, malas lah balik lagi. Tadinya maghrib banyak, tapi giliran isanya banyak nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Namanya barang mahal. Jadi sholat isya, sholat subuh berjamaah itu seperti barang yang mahal. Kalau barang yang mahal yang punya banyak nggak? Nggak banyak yang punya. Kalau mahal nggak pada mampu beli, bener Pak. Maka barang mahal ya, yang punya orang-orang yang tertentu yang mampu saja. Artinya mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat berjamaah, terutama sholat isya dan sholat subuh. Baik, kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebetulnya ini jadwalnya Ustadz Ahmad Sirot ya. Tetapi karena beliau satu dan lain hal berhalangan, maka saya coba untuk mengisi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ibadah, mudah-mudahan menjadi salah satu daripada al-jihadu fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Saya membawa tema yang rasanya sudah mulai kita rasakan daripada efek perkembangan zaman yang semakin modern, zaman yang semakin canggih, semakin maju, yang pada dasarnya kemajuan semakin maju, semakin modern, semakin hebat kemajuan dunia, tetapi semakin mundur masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbanding terbalik ya. Jadi perubahan di akhir zaman terkait dengan ibadah kepada Allah, kehidupan beragama dalam beribadah kepada Allah, seiring dengan berubahnya zaman. Kalau bicara perubahan di akhir zaman, itu adalah sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah adalah satu perkara yang pasti akan kita alami dan pasti akan terjadi karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perubahan di akhir zaman itu merupakan sunnatullah. Kita hidup di akhir zaman menjadi umat Nabi khataman nabiyyin, menjadi umat Nabi besar Muhammad bin Abdullah SAW yang merupakan penutup daripada Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul ada 25, yang pertama Nabi Adam dan terakhir baginda Nabi Muhammad bin Abdullah SAW sebagai Nabi penutup, Nabi terakhir. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku Nabi, mereka sudah mengingkari Al-Quran, itu menjadi sudah kufur. Karena jelas kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, kalau tidak khilaf ayat 40, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijal
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum. Bukanlah, tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak daripada salah seorang dari laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah, melainkan Rasulullah Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup akhir daripada nabi-nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, berarti mengingkari daripada Al-Quran, keluar daripada Al-Quran, berarti dia sudah kufur. Jadi 25 orang Rasul itu hendaknya kita minimal kita tahu dan kita kenal. Ini wajib. Sebagai seorang muslim wajib minimal kenal, tahu 25 nabi dan rasul. Kalau nabi banyak ya. Kalau nabi di dalam beberapa kitab saya temukan jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Kemudian di dalamnya ada 113 rasul, dan di dalamnya ada 25 rasul yang wajib kita kenal dan kita tahu. Atau bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan harus hafal. Kalau nabi sekedar mengingat pelajaran kita saat kita kecil, kok ada nabi, kok ada rasul gitu ya. Jadi kalau nabi itu menerima wahyu dari Allah tetapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk manusia yang lain. Tetapi kalau rasul ya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan harus disampaikan kepada umat, kepada manusia. Lalu bagaimana caranya kita menghafal 25 rasul itu? Insyaallah ada yang hafal di sini. Atau paling tidak kita kenal. Ya, dari mulai Nabi Adam. Ya. Kalau mau ngafalin 5 generasi. Ya, sesuai di dalam satu kitab saya baca Imam Nawawi menulis di dalam kitabnya Nurul Zulam. Jadi urutan daripada generasi kehidupan Rasul yang 25 itu disusun di sana. Jadi 5 itu sesuai dengan urutan generasi dan lahirnya. 5 yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa. 15. Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas. 20. Yunus, Zakaria, Yahya, Aisyah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. 25. Jadi kalau ngapalinnya 55 cepat ya. Insya Allah.
Jadi itu yang pertama, bahwa perubahan di akhir zaman itu adalah sunatullah. Kemudian yang kedua, bahwa zaman itu semakin hari semakin buruk. Maka saya katakan di muqaddimah tadi, semakin maju, semakin modern dunia, tetapi semakin buruk ibadah manusia kepada Allah. Seharusnya semakin modern, semakin canggih, semakin mudah. Ya. Secara logika harusnya kita semakin mudah beribadah, betul? Semakin enak, fasilitas semakin bagus. Ya. Jadi semakin hari semakin buruk keadaan dunia sampai kepada mendekati hari kiamat. Sebagaimana bahasan kita adalah hidup di akhir zaman, perubahan-perubahan di akhir zaman. Jadi sudah banyak dibahas mengenai tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat kita harus percaya karena termasuk di dalam rukun iman. Ya. Dan bukan kita saja, orang-orang di luar Islam juga banyak yang percaya, meyakini bahwa dunia ini akan hancur melalui penelitian dan teknologi mereka yang begitu canggih. Mereka sudah meneliti dan melihat bahwa dunia ini sudah rapuh. Betul apa yang dikatakan bahwa kita hidup di akhir zaman, bahwa dunia ini akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Surah apa Ustaz? Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 26 kalau tidak khilaf. Jadi bahwa dunia semakin hari semakin buruk. Ya, walaupun dunia semakin maju, semakin mudah, semakin canggih, tetapi pada dasarnya semakin buruk. Sesuai dengan keadaan yang kita alami. Kalau seharusnya kita ibadah itu semakin rajin, semakin ringan, semakin nyaman, karena fasilitas yang sudah memadai, baik itu jalan-jalan, penerangan maupun fasilitas rumah ibadah yang sudah begitu mewah. Kalau saya tanya, ibadah zaman dulu sama sekarang enakan mana Pak? Rasa daripada ibadah, semangat ya. Ibadah, semangat ibadah, nikmatnya ibadah. Sudah bisa dijawab bahwa ibadah nikmat dan nyaman, semangat itu lebih nikmat dan lebih semangat di zaman-zaman sebelum modern. Karena belum banyak pengaruh budaya-budaya barat yang sengaja merusak Islam dan generasinya. Sebelum modern kita mendidik anak itu mudah rasanya. Pendidikan agama banyak diminati oleh kaum muslimin, dan anak-anak itu mudah untuk diajar,
dibimbing dan dididik. Tetapi sekarang kita rasakan bagaimana sulitnya kita memerintahkan sholat anak-anak kita. Betul tidak? Bagaimana sulitnya kita memerintahkan anak kita untuk sekolah di pondok pesantren. Sulit nggak? Banyak nggak yang mau? Nggak banyak, Pak. Bahkan kadang kita sampai menitikkan air mata karena anak tidak mau memperdalam agama. Ini efek daripada kemajuan perubahan akhir zaman. Jadi ini adalah bukti bahwa kemajuan zaman tetapi kemunduran umat. Sebagaimana Rasulullah kurang lebih 1300 tahun yang lalu sudah memberi kabar kepada kita tentang hal ini melalui hadisnya. Beliau bersabda di dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqu rabbakum. Kata beliau, sesungguhnya tidak akan datang kepadamu zaman kecuali zaman yang datang itu lebih buruk dari zaman sebelumnya sampai kamu berjumpa kepada Tuhan. Artinya sampai kepada kematian dan sampai kepada hari kiamat. Jadi ini memang sudah dikabarkan oleh beliau. Jadi zaman semakin hari semakin buruk. Kita harus waspada. Harus pandai-pandai kita istiqomah, pembinaan istiqomah di dalam beribadah itu harus benar-benar kita kuatkan. Karena orang di zaman modern ini semakin canggih, teknologi semakin hebat, membuat orang malas, membuat orang lalai. Betul? Asik dengan teknologi. Anak baru 3-4 tahun udah mulai main HP. Betul tidak, Bu? Bu, kadang-kadang kita nggak kasih nangis, Bu. Bener nggak? Nangis kenjer kalau kata orang kampung. Kenjer kita kasih lagi HP, diem. Jadi ini adalah efek dan kita harus pandai-pandai mendidik dan menjaga akidah kita di akhir zaman. Kemudian Rasulullah SAW juga di dalam hadis lain juga sempat mengabarkan, memberitahu kepada kita bahwa beliau itu takut akan kemajuan zaman. Qala Nabi SAW, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu min zahratid dunya wa zinataha. Kata beliau, sesungguhnya dari apa-apa yang aku takutkan terhadapmu setelah aku tiada adalah terbukanya kemakmuran dunia dan segala macam perhiasannya. Jadi beliau itu sudah mengabarkan kepada kita melalui 2 hadis yang saya baca ini. Jadi memang bahwa beliau sangat takut dengan kemakmuran dunia, dengan kemajuan dunia yang betul-betul kita rasakan efek buruknya.
Kemudian yang ketiga, perubahan di akhir zaman yang paling kita takutkan adalah bahwa mendekati akhir zaman akan muncul aliran-aliran faham-faham di dalam agama Islam yang mana akan mencapai daripada 73 golongan atau firqah. Jadi jangan heran kalau sekarang kita melihat sana sini banyak yang orang ibadahnya atau sholatnya lain begitu ya, atau cara ibadahnya lain ya Ustaz ya. Jadi jangan heran, karena memang sudah akan terjadi, pasti akan terjadi, akan pecah. Apalagi kalau yang sudah pernah sholat di Masjidil Haram, Ustaz Zainul, ada yang lagi sholat HP bunyi, kadang diangkat Ustaz katanya. Kadang ada yang diangkat HP bunyi. Kita bingung melihat orang-orang yang begitu sholat tuh. Kadang-kadang melakukan gerakan-gerakan besar lebih daripada 10 kali. Kalau sholat zuhur misalkan 4 rakaat, 1 rakaat udah bergerak 5 kali, 4 rakaat kali 5, 20 gerakan. Kalau menurut kita batal. Jadi memang akan timbul faham atau aliran-aliran perpecahan Islam itu akan ada. Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang ini melalui hadisnya. Kata beliau, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan waftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa satafruqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahid. Kata beliau, zaman dulu, zaman Nabi Musa, di zaman agamanya Nabi Musa, itu kaum Yahudi sudah terpecah menjadi 71 golongan, kata Nabi. Kemudian di zaman Nabi Isa, di agamanya kaum Nasrani, juga terpecah menjadi 72 golongan atau firqah. Wasatafruqu, kata beliau, dan nanti akan terpecah umatku ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahid. Jadi akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali 1 golongan. Jadi pasti akan timbul perpecahan. Ini yang harus kita waspadai. Lalu apa yang harus kita perbuat? Langkah apa yang harus kita lakukan menghadapi perubahan di akhir zaman, menghadapi munculnya aliran-aliran agama yang notabene lebih banyak yang masuk neraka? Ini penting buat kita nih. Penting, namanya bekal. Yakni bekal keyakinan yang kuat, yang tidak akan goyah, yang tidak akan mudah terombang-ambing, yang tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain sampai mati. Jadi penting bagi kita menguatkan keyakinan
Karena orang yang tidak kuat keyakinannya pasti akan mudah terbawa dan akan terombang-ambing dengan keadaan kehidupan ibadah beragama kepada Allah. Di dalam kehidupan beragama beribadah kepada Allah pasti akan terombang-ambing hidupnya, pasti tidak punya pedoman dan keyakinan yang kuat. Kalau sudah tidak punya keyakinan yang kuat, maka mudah terombang-ambing, seperti tamtsil atau perumpamaan ibarat. Orang yang tidak punya bekal keyakinan yang kuat seperti ini, Pak. Ya, saya cerita sedikit ya, Bu ya. Bu. Ya, saya cerita sedikit orang yang kira-kira enggak punya keyakinan yang kuat ya dalam menghadapi perubahan akhir zaman. Ada seorang ayah punya anak kecil dan membawa 1 ekor keledai. Keledai itu seperti kuda tapi lebih kecil ya, tetapi hewan tunggangan juga, cuman kecil ya. Jadi si ayah dan anak kecil ini akan pergi ke pasar dengan keledai. Yang pertama, ini perhatikan tamtsil atau ibarat orang yang tidak punya keyakinan kuat menghadapi perubahan di akhir zaman. Ketika dia akan berangkat ke pasar, baik si ayah, si anak maupun keledai, tiga-tiganya jalan menuju pasar yang tidak begitu jauh. Ketika beberapa saat bertiga ini jalan, ayah, anak sama keledai jalan, maka orang akan berkata dan menyalahkan dan membodohkan. Itu orang bawa keledai, kenapa nggak ditaikin, tolol amat itu orang. Gitu nggak kira-kira? Salah nggak, Bu? Bu, berarti salah ya. Udah tahu bawa keledai, atau kalau sekarang bawa motor dah gitu ya. Udah tahu bawa motor tapi dituntun gitu, motor dituntun, anak jalan, kita jalan. Kan dibegoin orang, kita disalah. Salah nggak tuh? Salah. Oh, kata ayah, ternyata salah. Ini yang pertama. Karena salah, maka naiklah si ayah. Si ayah naik, si anak menuntun keledai berangkat ke pasar. Ketika beberapa saat berjalan, ada lagi orang yang menyalahkan dan membodohkan. Ya. Itu orang di mana? Anak kecil lagi diseksa, nuntun nuntun keledai yang naikin babanya begitu ya kira-kira. Kudunya mah gimana? Kudunya yang naik anaknya ya, yang kecil ya, yang nuntun babanya begitu ya, kudunya. Ya. Jadi ini yang kedua, ibarat orang yang nggak punya keyakinan menghadapi perubahan di akhir zaman. Nah, jadi disalahkan karena menyiksa anak, maka si ayah turun karena disalahkan lagi baik ya, karena ditolol-tololin lagi baik, dibodoh-bodohin lagi baik. Maka gantian sekarang yang naik, kayak tadi kita kata tuh, Bu. Siapa yang naik, Bu? Bocah ya, pantas ya tuh ya, pantas babanya nuntun, sayang anak gitu ya. Udah. Maka akhirnya yang naik anaknya, yang nuntun babanya. Jalan lagi beberapa saat. Tetapi tetap aja di tengah perjalanan orang akan menyalahkan dan membodohkan juga.
Karena apa? Kata orang, itu kan keledai masih kuat, bocah kecil seapa beratnya naik aja bertiga. Kata Allah, lama tuh orang begitu lagi baik, salah lagi baik Pak? Salah juga masih. Kudunya dinaikin berdua. Berdua kudunya. Ya, kuat itu keledai karena bocahnya masih kecil. Ya, kata orang itu tolol amat, naikin aja berdua. Ya, kan kuat. Akhirnya diturunin tuh bocah, ya, karena disalahin tuh. Maka akhirnya naiklah berdua, keledai itu dinaikin berdua, berangkat lagi ke pasar, jalanlah. Beberapa saat di perjalanan tetap aja disalahin Pak, Bu, tetap aja disalahin. Itu orang mana badannya gede gitu katanya, bapaknya ternyata badannya gede. Ya, walaupun anaknya kecil tapi bapaknya badannya gede. Itu keledai kesianan, nggak tahu malu buat orang lagi nyiksa binatang ke aromannya. Kudunya makan anaknya bayi yang naik dan yang nonton. Udah tahu tadi disalahinnya. Maka semuanya dari 4 hal itu salah. Karena apa? Karena si bapak ini tidak punya keyakinan yang kuat. Ibarat kita hidup di akhir zaman, harus siap menghadapi perubahan, harus siap menghadapi bermunculnya berbagai macam paham yang itu sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jadi karena tidak punya keyakinan, kalau emang dia yakin mah udah biarin amat, anak gua yang naik, gua yang nonton, lu mau kata apa kayak keledai gua gitu ya, kira-kira bodo amat lu mau ngomong apa kayak. Nah sekarang juga kita nih ibadah ya, harusnya kita siap menghadapi perubahan di akhir zaman. Bekal satu-satunya adalah wasiat Rasulullah SAW. Terakhir saya sampaikan bahwa bekal kita menghadapi kehidupan di akhir zaman adalah satu-satunya wasiat beliau ketika akan meninggal dunia. Beliau pernah berwasiat kepada para sahabat, yang mana wasiat ini, nasihat ini sampai membuat para sahabat menangis. Tersentuh hatinya para sahabat karena melihat sepertinya ini mau'izah yang terakhir. Di dalam satu hadis, adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa gharafat minhal uyun. Kata para sahabat, memberikan nasihat Rasulullah SAW dengan nasihat yang sangat menyentuh, sehingga menggetarkan hati kami para sahabat dan membuat kami para sahabat menangis. Qalu, lalu para sahabat berkata kepada baginda Muhammad SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasul, sepertinya ini adalah nasihat yang terakhir. Fa'ausina, maka berwasiatlah kepada kami, kata para sahabat. Lalu Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat. Qala Rasulullah SAW, usikum bittaqwa, yang pertama, wassam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Ini wasiat beliau. Yang pertama adalah takwa, takut kepada Allah, taat dengan Allah, dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini jabaran takwa.
imtithalul awamiri wajtinabun nawahihi. Atau kalau dalam pengertian yang bisa kita ngarang takwa itu, ya, kalau kata saya takwa itu T-nya adalah takut, ya, A-nya adalah Allah, takut Allah. Kemudian huruf K-nya adalah kapanpun waktunya. Kemudian huruf waw, walaupun berat melaksanakannya. Kemudian huruf A-nya, apapun rintangannya. Kalau kita gabung-gabung, takwa itu adalah takut Allah kapanpun waktunya, walaupun berat melaksanakannya, apapun rintangannya. Ini wasiat beliau yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasam'i, adalah mendengar, wa ta'atihi, dan taat kepada pemimpin. Ini jangan main-main Pak kalau dengan pemimpin. Ini wasiat beliau, ya. Kalau kita sudah mengangkat pemimpin, maka dengarkan dan taati pemimpin, karena kita sudah mengangkatnya. Sama seperti imam sholat juga kita sudah mengangkat imam, ya Ustaz, ya, harus kita ikuti, ya, harus kita hormati karena sudah diangkat menjadi imam. Dan harus dijaga adab kita terhadap pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin apapun, termasuk pemimpin sholat. Itu harus ada adab kita sebagai makmum, karena kita menunjuk dan mengangkat beliau sebagai imam, berarti kita mempercayainya, ya. Jadi yang kedua adalah dengar dan taati pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, walaupun yang memimpin kamu, kata Rasul, itu seperti seorang hamba Habasyah. Di tanah Arab sana ada golongan orang, kelompok orang yang kecil, hitam, jelek, ya, kaum Habasyah. Jadi orang Arab, ada suku Arab itu kaum Habasyi, zaman dulu itu dekil, hitam, kecil, begitu ya kira-kira. Kata beliau, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun, walaupun yang memimpin kamu itu orangnya pendek, hitam, jelek, tetapi dengarkan dan taati karena dia adalah pemimpin. Kemudian dilanjutkan wasiat Rasul ini, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun fa innahu, karena sesungguhnya may ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku tiada. Ini kata beliau wasiatnya yang di akhir hidupnya, ya, kepada para sahabat. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku tiada, maka akan kamu lihat banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalam beribadah kepada Allah. Fasayara ikhtilafan katsiran. Lalu kata beliau, fa'alaikum bisunnati, maka aku tekankan kepadamu untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan kepada sunnah-sunnah daripada khulafa'ur rasyidin, para sahabat yang 4. Jadi kalau ada orang yang cuman menganggap Nabi saja, kemudian tidak percaya kepada para sahabat, kan sekarang ada aliran yang begitu, enggak mau percaya kepada sahabat, enggak mau mengikuti sahabat, maunya Rasulullah saja. Dan bahkan ada yang mengatakan sahabat itu hanya Sayyidina Ali, karena yang lain bukan keturunan Arab.
begitu. Ada paham yang seperti itu. Ya. Jadi ada paham-paham yang bermunculan. Kita akan melihat banyak sekali perbedaan di dalam menjalankan ibadah. Maka kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para sahabat yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, di akhir wasiat beliau, gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabat itu dengan gigi gerahammu. Saking takut lepas, maka disuruh gigit kuat-kuat sunnah Rasul dan sunnah sahabat itu dengan gigi geraham. Jadi ini bekal kita di dalam menghadapi akhir zaman, karena akan banyak timbul perbedaan paham. Ya. Ini saja. Ya, mohon maaf apabila menyita waktunya, dan mohon maaf apabila ada yang salah penyampaian saya atau tidak berkenan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah kebodohan saya. Subhanakallahumma, mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.